Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkenalkan nama saya Paul Mikael Adventus Tupan, yang dipercayakan untuk membawa firman Tuhan di hari ini. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari surat 2 Timotius, pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga ayat yang ketujuh. Saya akan membacakannya untuk kita semua, 2 ayat untuk menjadi fokus perenungan dan khotbah kita di hari ini. Saya akan membaca ayat 5 dan 6, dan saya akan membacakan menggunakan Alkitab edisi terjemahan baru yang kedua. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Biarlah firman ini boleh hidup di dalam hati dan melekat dalam hati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan mau melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita, puji Tuhan. Dalam kehidupan ini, ada orang langkah-langkah kehidupannya dituntun oleh sebuah ketakutan. Takut gagal, takut diterima, takut mengecewakan, juga bahkan takut tidak dihargai. Ketakutan seperti ini yang membuat hati seseorang melangkah dengan ragu dan penuh kekhawatiran. Namun ada juga orang yang hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Mereka berjalan dengan sebuah keberanian. Ini bukan mereka tidak pernah merasa takut, tetapi karena mereka percaya Tuhan yang menyertai. Ada juga yang berjalan melayani dengan ketulusan, bukan untuk dilihat manusia, melainkan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Ada juga yang bertahan dengan keteguhan, bukan karena hidup selalu mudah, tetapi mereka mengandalkan kebaikan yang dari Tuhan. Hari ini melalui firman Tuhan, kita diajak untuk merefleksikan ke dalam diri kita masing-masing dan memilih dengan jujur. Ada sebuah pertanyaan, siapa yang sebenarnya yang memimpin hidup kita? Ketakutan atau Roh Kudus? Ini yang menjadi sebuah refleksi bagi kita semua di hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika dalam kehidupan sebagai umat percaya, kita dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Dalam pembacaan kita di hari ini, surat 2 Timotius, pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga ayat yang ketujuh, mau berbicara tentang seorang pelayan yang sangat muda. Surat Timotius ini ditulis oleh seorang rasul yang bernama Rasul Paulus, yang kita banyak kenal dan banyak menulis Alkitab dan Injil-Injil yang lainnya. Paulus pada saat menulis surat ini, dia sedang berada dalam penjara. Dan sekarang dia merasa ada tekanan di dalam penjara. Tetapi dengan kasih dan setianya dan murah hatinya untuk menuliskan nasihat ini kepada seorang anak muda tadi yang menjadi pelayan Tuhan. Dan sangat dekat dia dengan seorang anak muda ini yang kita panggil sebagai Timotius. Paulus dan Timotius adalah sebuah teman dekat, atau bisa dikatakan teman sepelayanan. Kita mau belajar dari 2 tokoh ini, tokoh Alkitab ini, yang mau menuliskan nasihat-nasihat untuk kita semua ketika dipanggil dan diutus Tuhan untuk teguh dan tulus melakukannya. Paulus tidak membiarkan hatinya dipenuhi oleh
yang namanya keputusasaan di dalam penjara tadi. Ia justru mau menulis dengan syukur dan kasih kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Hal ini menunjukkan ketulusan dari seorang Paulus bukan berasal dari keadaan yang di luar sana, tetapi dari hubungannya bersama dengan Tuhan. Paulus mau mengajak seorang Timotius, seorang pelayan muda, untuk melihat panggilannya bukan sebagai ritual yang dia dihadapi, tetapi dari Allah yang langsung memanggilnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Timotius menjadi pelayan bukan dia merasa hebat, bukan karena ia berani sejak awal, bukan karena ia tahu banyak hal, tetapi bagaimana kehidupan bersama dengan neneknya dan ibunya. Timotius belajar melalui teladan iman itu. Paulus mau menyampaikan bahwa lihatlah teladan iman yang dibentuk dari lingkup keluarga kecil, dari neneknya Lois dan ibunya Eunike. Dan Timotius belajar bukan dari kata-kata saja, tetapi dari kehidupan yang secara langsung dia lihat. Itu ada di ayatnya yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus juga mau mengingatkan ketika pemberian Allah itu, panggilan Allah itu kepada seorang Timotius dan lahir dari keluarganya yang kecil, itu harus dihidupi. Itu harus dikobarkan di ayatnya yang ke-6. Kalau di ayatnya yang ke-6 berkata, mengobarkan karunia Allah. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Ini yang mau menjadi perenungan kita di hari ini juga. Bahwa Paulus tahu bahwa ada sesuatu yang sedang melemah di dalam hatinya Timotius. Bukan karunianya yang hilang, tetapi keberaniannya yang mulai meredup karena dia merasa muda. Dan Paulus menyadari bahwa api panggilan itu harus dapat dikobarkan, bukan dengan kekuatan manusia. Sebab ada satu musuh halus di dalam hati kita ketika kita mau menjadi panggilan dan pengutusan Tuhan. Ketakutan yang sangat besar, kita terhenti untuk melangkah. Suara kita menjadi pelan dan iman kita juga merasa kecil. Karena itu Paulus tidak hanya berkata, kobarkan karunia itu, tetapi ia juga menunjukkan sumber kekuatan dari mana api itu dinyalakan kembali. Di ayatnya yang ke-6 tadi yang sudah kita baca, artinya bahwa panggilan itu harus dinyalakan. Bukan kemauan kita sendiri, tetapi keteguhan dalam iman kita, dalam hati kita, yang ditopang oleh Roh Kudus untuk menjadi panggilan dan pengutusannya. Yang memberikan kita kekuatan dan kasih. Tema ibadah pada hari ini adalah ketulusan dan keteguhan. Ketika kita berbicara tentang ketulusan dan keteguhan, kita tidak sedang berbicara tentang sesuatu yang besar dan jauh. Kita sedang berbicara tentang cara kita menjalani hari-hari yang sederhana. Sebab panggilan Tuhan tidak selalu hadir dalam momen-momen yang spektakuler. Panggilan Tuhan sering hadir dalam hal yang kecil, bahkan hal yang sederhana, tapi nyata. Ketulusan itu nampak ketika kita melakukan kebaikan meski tidak ada yang melihat. Ketulusan itu terlihat ketika kita tetap bekerja dengan jujur meski tidak ada yang mengawasi. Ketulusan itu hadir ketika kita tetap memberi perhatian, kasih dan waktu pada orang lain. Bukan karena kita ingin dipuji, tetapi karena Tuhan dan kasih-Nya yang memberikan kepada kita semua. Dan keteguhan itu terlihat ketika kita hidup, berjalan, meskipun kita sedang takut.
Keteguhan itu hadir ketika kita sedang berjuang di tengah keluarga kita yang tidak selalu harmonis, tetapi kita tetap mencintai. Keteguhan itu hadir ketika kita sedang menghadapi sakit, kekurangan atau ketidakpastian, tetapi kita tetap percaya Tuhan yang memegang kehidupan kita. Keteguhan itu hadir ketika kita berkata dalam hati, aku tidak mampu, tetapi Tuhan, Engkau sanggup, maka aku tetap melangkah. Kita mudah lelah, tetapi kita tidak berjalan sendiri. Ada Roh Kudus tinggal dalam kita. Ia yang menyalakan, Ia yang menopang, Ia juga yang menguatkan dan memampukan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar dari firman Tuhan di hari ini untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing. Ketika saya menghadapi suatu keputusan penting dalam hidup saya, apakah yang lebih sering dikuasai oleh rasa takut akan gagal, ataukah saya percaya bahwa Tuhan menyertai langkah saya? Jika selama ini ketakutan lebih memimpin, maka mari kita belajar dari firman hari ini, mau menyerahkan kehidupan kita, langkah kita di dalam doa kepadanya. Mulailah dengan berkata sederhana, Tuhan, pimpin aku, bukan rasa takutku. Melalui pertanyaan yang di awal maupun pertanyaan tadi, terjawab melalui firman Tuhan di hari ini. Jika ketakutan yang memimpin, maka langkah kita akan kecil, ragu, dan penuh dengan beban. Tetapi jika Roh Kudus yang memimpin, maka kita akan berjalan sesuai dengan tuntunan dan kekuatannya. Bukan kekuatan kita sendiri, melainkan kekuatan daripada Tuhan. Dengan kasih-Nya Ia memampukan kita tetap lembut dan dengan ketulusan dan keteguhan untuk tetap setia di tengah tantangan. Belajarlah dari seorang Paulus dan Timotius yang mempercayakan Timotius untuk menjadi seorang anak muda dan menjadi seorang pelayan Tuhan. Jadikanlah kita semua ini terpanggil, Bapak, Ibu, saudara-saudara, untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan selalu disertai dan diberkati oleh Sang Sumber kehidupan itu, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan di hari ini boleh tinggal dalam hati kita dan kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua.